Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi pekan ke-13 itu tentang definisi integral, notasi integral, rumus dasar integral, sifat-sifat integral, dan metode substitusi tak tentu. Baik, kita mulai saja dari definisi integral sebagai antiturunan. Definisi semua fungsi f sehingga f1x disebut sebuah antiturunan atau integral tak tentu dari f. Antiturunan dari fungsi tersebut tidaklah unik. Hal ini jelas dari pengamatan untuk semua konstanta c dalam kurung f tutup kurung dalam kurung x tutup kurung plus c tutup kurung sama dengan f1 dalam kurung x tutup kurung sama dengan f dalam kurung tutup kurung x. Teorema dua antiturunan dari fungsi dari f yaitu f dan g mempunyai nilai berbeda yang terletak pada konstanta c. F dalam kurung x tutup kurung dikurang g dalam kurung tutup kurung min sama dengan c. Pengertian integral sebagai turunan. Fungsi f disebut sebagai fungsi antiturunan dari fungsi f pada suatu interval jika f(x) sama dengan f dalam kurung x tutup kurung untuk di semua x di dalam interval tersebut. Sepertikan contoh di bawah. F dalam kurung x tutup kurung 1/6 x pangkat 6 fx 1/6 x pangkat 6 plus 5 fx 1/6 x pangkat 6 per pi fx 1/6 x pangkat 6 per c digabung. Jadi berdasarkan definisi antiturunan dapat dikatakan bahwa 1/6 x per pangkat 6 dan seterusnya secara umum 1/6 x pangkat 6 plus c antiturunan dari fx sama dengan x pangkat 5 pada interval tak terhingga min tak terhingga. Kita lanjut ke notasi integral. Coba perhatikan, kita perhatikan jika terdapat suatu f sehingga d per dx fx sama dengan fx, maka integral tak tentu dari fx adalah f x plus c. Proses antiturunan dituliskan dalam bentuk f integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus c. Notasi di sebelah kiri sama dengan baca dan integral fx terhadap variabel x. Simbol dx pada proses integrasi berperan mengenai bebasnya penulisan integral. Ini rumus-rumus ini beberapa integral tertentu dan rumus dasar integral sebagai berikut. Di sebelah kiri turunan dan sebelah kanan nanti turunan. Rumus dasar integral seperti ini contohnya: integral x4 dx, lalu ada yang contoh yang rumus dari dasar integral adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini contohnya. Terus sifat-sifat integral. Sifat 1, penggali konstan dapat dipindah melewati tanda integral, yaitu integral cf dalam kurung s tutup kurung dx sama dengan c integral f dalam kurung x tutup kurung dx, dengan c adalah sebagai konstanta real. Sifat kedua, integral dalam kurung f dalam kurung x tutup kurung baru g dalam kurung x per dx sama dengan integral f x dx integral g x per dx. Contoh soalnya. Lalu metode substitusi tak tentu. Tidak semua fungsi mudah diintegralkan, oleh karena itu beberapa metode dikembangkan untuk membantu proses integrasi. Perhatikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 1 pangkat 55 dikali 2x
Diperhatikan bahwa x kuadrat plus 1 memiliki turunan. Jangan-jangan informasi dapat kita gunakan. Misalkan u x kuadrat plus 1, maka du per dx sama dengan dx. Fx sama dengan u pangkat 55 du per dx. Integral f x per dx sama dengan integral u pangkat 55 du per dx dx. Terus integral f x dx sama dengan integral u pangkat 55 du. Lanjut integral f x per dx sama dengan integral u pangkat 55 per du 1 per 56 u pangkat 56 plus c 1 per 56 dalam kurung x pangkat 2 plus 1 sama dengan plus 1 5 pangkat 52 plus c. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan integral dalam kurung x pangkat 2 plus 1 pangkat 55 2x per dx disebut dengan integral dengan substitusi. Kunci dari metode ini adalah Anda jeli menentukan turunan fungsi. Terus langkah-langkah metode substitusi. Pilih suatu fungsi u, misalkan u sama dengan gx. Tentukan turunan u yaitu du per dx. Gx pada langkah ini tidak boleh satu suku pun melewati variabel x, semua harus berbentuk u. Selesaikan integral yang dihasilkan, substitusikan kembali u dengan gx sehingga diperoleh dalam suku-suku x. Ini contoh-contoh soalnya. Oke, sekian saja. Sekian dari saya untuk tentang pekan ke-13. Kita jumpa ke next video selanjutnya. Terima kasih.